Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Ayulestari dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer. Struktur komputer sendiri terdiri dari beberapa macam, tapi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh interupsi, proteksi perangkat keras, proteksi input-output, dan proteksi memori. Kita bahas satu persatu contohnya ya. Contoh interupsi yang ada di dalam sistem operasi. Komputer bekerja secara periodik atau berurutan. Namun, dalam hal tertentu, prosesor dapat menerima sinyal yang harus didahulukan dan menunda pekerjaan yang sedang dilakukan. Itulah yang disebut interupsi. Jadi, komputer itu bekerja secara berurutan dan berturut-turut langkah demi langkah. Akan tetapi, prosesor dapat menerima sinyal. Jadi, prosesor itu bisa menerima sinyal penting di mana ia dapat menangani dan harus menangani sinyal tersebut dan menunda terlebih dahulu apa yang sedang ia kerjakan. Nah, sinyal penting ini disebut interupsi. Nah, interupsi sendiri ada dua jenis, yakni hardware interupsi dan software interupsi. Kalau hardware itu jadi lewat jalur khusus, yaitu seperti mouse ataupun keyboard. Jadi kalau kita nekan keyboard, nanti itu langsung ke sistemnya, seperti gambar di bawah ini. Contohnya program yang sedang berjalan, terus kita nekan keyboard ataupun mouse, langsung sistem itu akan melayani sinyal itu atau interrupt itu. Kalau sudah selesai, baru dia kembali ke program yang semula. Kalau software itu dia dikirim langsung dari program itu sendiri. Jadi komputer itu sistematis kan ya. Jadi kalau dia mau menganalisa interupsi sendiri, dia berjalan sendiri. Seperti kalau kita mau membersihkan memori, itu kan di-scan semua, dilihat atau ada virus ataupun apa, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi lebih recommended untuk hardware kalau untuk interupsi ya. Kalau polling tadi sudah saya jelaskan, jadi dia periodik jika terjadi interrupt atau tidak. Sementara vektor adalah tabel di mana setelah interupsi proses akan kembali. Jadi seperti RAM seperti itu. Proteksi perangkat keras. Nah, kalau kita berbicara tentang proteksi perangkat keras itu ibarat sebuah proses yang ada di mana prosesor itu bekerja. Nah, saat prosesor itu sudah selesai dalam pekerjaannya, maka prosesor pasti akan mencari data ke dalam memori. Nah, pengaksesan data itu yang lama dan tidak bisa ditoleransi, sehingga kita perlu ada batas limit dan batas register. Nah, di sini ada dua register, yaitu base register sama limit register. Nah, base register memegang alamat fisik terkecil yang dilegalkan, sedangkan limit register menentukan ukuran dari jarak alamat tersebut. Jadi, kalau sudah ada basis sama limitnya, yang di lain
prosesor tidak akan bisa mengakses yang lain karena sudah ada base dan limitnya. Proteksi input-output dalam sistem operasi. Pengguna bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi input atau output ilegal, dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi, atau dengan cara hendak melepaskan diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi input atau output sebagai privilege instruction, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi input-output secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi input-output dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Jika hal ini terjadi, proteksi input-output dapat dikompromikan. Nah, jadi membatasi pengguna agar tidak mengacaukan sistem operasi, maka semua instruksinya diganti dengan privilege instruction. Seperti itu. Contoh proteksi memori dalam sistem operasi. Proteksi memori adalah cara untuk mengontrol hak akses memori pada komputer, karena merupakan bagian paling modern dari sistem operasi. Tujuan dari proteksi memori adalah untuk mencegah proses pengaksesan memori yang belum dialokasikan. Jadi seperti di perangkat keras yang tadi saya jelaskan, itu memang memori harus dibatasi karena prosesor akan melihat ke dalam kalau memang dia sudah selesai. Jadi kita perlu dibatas untuk memorinya. Tujuannya adalah untuk mencegah pengaksesan memori yang belum dialokasikan. Jadi seperti gambar di bawah ini, CPU, terus address, email, terus base, yes atau no. Kalau no itu nanti address error, kalau yes nanti base sama limit. Kalau yes masuk memori, kalau no balik address error. Sepertinya cukup saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.